Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan video hasil simulasi pembelajaran dengan metode case method. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pergi ke kebun memetik stroberi. Stroberi dipetik, rasanya manis. Muhammad Faisal Fikri nama diberi. Budak Jawa, senyumannya manis. NIM terakhir 26. Saya Riki Wahyudi dengan NIM akhir 11. Baik, perkenalkan nama saya Bail Ihsan dengan NIM akhir 42. Nama saya Andrea Mei Pratama dengan NIM akhir 29. Pengarahan tugas proyek yang dilakukan oleh dosen pengampu. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Tidurnya udah cukup belum? Belum. Kenapa belum? Banyak tugas. Oh iya ya. Ini tumben kelasnya bersih nih. Siapa speaker hari ini? Nah, gini lah kan enak ya kan dipandang. Belajar tuh juga nyaman kan kalau kelas bersih. Ya. Hapus dulu lah buat yang jadi hari ini pembelajaran kita tuh tetap sama seperti yang kemarin, yaitu masih mengenai materi bangun ruang sisi datar. Oke, jadi jenis-jenisnya apa saja tuh bangun ruang sisi datar? Ada yang bisa jawab? Saya. Nah, silakan ya Pak. Ada balok dan kubus. Balok kubus. Oke, ada dua lagi. Apa itu tuh? Saya. Nah, silakan. Siapa? Ada limas sama prisma. Limas sama prisma, ya benar ya. Jadi sesuai modul ajar kita hari ini, pembelajaran kita itu adalah case method. Nah, ada yang tahu itu case method? Nah, silakan Bayu. Itu kita sebagai siswa menyelesaikan masalah sesuai kasus, Pak. Ya benar. Jadi case method itu ialah salah satu metode pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada kalian ya, yang dimana merupakan pembelajaran partisipatif untuk memecahkan suatu masalah ataupun kasus. Nah, jadi tujuan case method ini itu untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai murid-murid untuk memecahkan suatu masalah dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ada sedikit pantun. Makan nasi pakai kecipir. Jangan lupa dikasih bumbu. Kalau ada yang tidak hadir, kasih tahu Pak sama Pak Guru. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Oke, hapus dulu Pak kita. Oke, jadi dalam pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan menyelesaikan kasus itu secara berkelompok ya. Nah, berkelompoknya itu akan Bapak bagi sekarang juga ya. Jadi coba dari sama hitung 1 sampai 4. Kita akan membuat 4 kelompok. 1,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang sama angkanya maka itu sudah sekelompok ya. Jadi silakan buat kelompoknya berbentuk lingkaran. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi yang ini kelompok 1 ya? Iya, Pak. 1, 2, Pak. 2, 3, 4 gitu ya? Oke, 4. Jadi Bapak ada kasus jadi akan Bapak tampilkan kasusnya. Ini kalian kerjakan ya. Iya, Pak. Oke, bisa dibaca? Agak besar kan, Pak? Besar ini. Apa? Lagi Pak. Nah, jadi kalau misalnya nggak kelihatan, filenya akan Bapak kirim dari HP aja ya. Oke, jadi soalnya nggak perlu dibuat ya, hanya jawabannya saja. Nah, jadi nanti Bapak akan minta setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Jadi perwakilan saja. Baik, Pak. Ah, kemarin Bapak ada membeli ini sedikit. Ini dia ya. Jadi tinggal 6 ya, karena ada Bapak makan. Jadi untuk yang berani tampil itu kanan deh, akan Bapak berikan satu apa tuh? Goryo. Oke, jadi Bapak akan memberikan waktu untuk pengerjaan itu berkelompok 20 menit ya, karena waktu kita nggak banyak. Jadi 20 menit untuk mengerjakan dan 20 menitnya untuk mempresentasikan hasil ke depan. Gitu ya, paham semua? Oke, silakan dikerjakan. Mana? Ricky bisa Ricky? Bisa. Gampang kan? Soalnya kan minggu lalu kita udah belajar ini kan? Iya, Pak. Bisa Budi? Ini kerjain. Oke. Bayu bisa Bayu? Bisa Pak. Ya. Gampangnya jangan ya. Gampang. Sampai bisa Min? Bisa Pak? Bisa lah ya. Ya, gampang aja ya. Oke, tadi selesai belum? Sudah Pak. Sudah. Siapa yang mau maju ke depan untuk nomor 1? Nomor 4 Pak. Kita buat pilih dulu. Nah, sampai. Sama nomor 2. Nomor 2 ya? Enggak. Maaf. Oke, ini sorry bisa dulu. Nah, siapa yang mau nomor 2? Saya Pak. Silakan Bayu. Ini kita lah. Nah, kelompok mana lagi yang mau maju? Nomor 3. Kami, Pak. Ah, kalian belum ya? Oke, siapa yang maju? Sama. Sama apa ya? Silakan. Tunggu dulu ya. Oke, sudah. Nah, coba siapa yang presentasikan yang nomor 1? Jadi nomor 1 itu kan diminta cari volume. Kita ketahui kan volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang tadi itu yaitu 50 meter, kemudian lebarnya 30 dan kedalamannya 1 meter yaitu atau tinggi. Jadi kita tulis 1. Kemudian kita kalikan 500 kali 30 kali 1 sama dengan 1500 meter kubik. Oke. Kelompok lain ada yang sama jawabannya? Sama, Pak. Sama semua. Oke, aplaus buat Syafiq. Oke, karena Syafiq berani maju, Bapak kasihin ya. Oke, untuk mencari volume kan kita butuh luas segitiga dan keliling. Makanya kita untuk mencari luas segitiga, kita mencari alasnya terlebih dahulu karena kita ketahui sisi miringnya yaitu 1,3 dan sisi tegaknya setengah meter. Kita gunakan rumus Pythagoras, kita menjumpai alasnya sepanjang 1,2 meter. Lalu kita masukkan ke dalam luas segitiga. Tengah kali alas kali tinggi. Tengah alasnya 1,2, tingginya 0,5,
langsung kita operasikan menjadi 0,3 meter kuadrat. Lalu kita cari keliling. Untuk panjangnya itu 50 dan lebarnya 30. Nah, kita gunakan rumus keliling yaitu 2P tambah 2L, jadinya 160. Untuk mencari volume, kita tinggal mengalihkan keliling dengan luas segitiga. Jadi kelilingnya 160 dan luas segitiganya 0,3, kita mendapatkan hasil 48 meter kubik. Oke, baik. Jawabannya ada yang sama? Oke, hapus dulu buat Bayu. Karena Bayu akan maju, Bapak kasih ini. Ya. Oke, baik. Untuk nomor 3 sama 4 tadi kelompok mana aja? Nomor 3 kan nomor 3. Oke, silakan. Yang nomor 4. Oke, silakan. Oke, coba Salma presentasiin. Nah, kan di nomor 3 itu dia diketahui luas jalurnya itu memiliki lebar 1 meter dan sudah diketahui juga keliling tamannya itu 160 meter. Ini tuh diketahui pada nomor 2 tadi, ini kita cari keliling dapatnya 160 ya kan. Nah, untuk mencari yang ditanya itu kan luas total jalur pejalan kaki. Nah, untuk mencari itu kita itu tinggal kalikan aja luas jalur tuh dikali keliling taman. Luas jalurnya itu lebarnya tadi 1 meter kan, 1 meter. Keliling tamannya itu 160 meter. Jadi kita kalikan, jadinya hasilnya itu 160 meter persegi. Oke, baik. Ada yang sama jawabannya? Sama semua ya? Oke, aplaus buat Salma. Karena Salma berani maju, maka akan Bapak kasih ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, silakan Anastasia. Baik, nomor 4 itu kan yang dicari isi itu kan jumlah bangkunya. Jadi cara untuk mencari jumlah bangku itu ialah keliling taman dibagi jarak antar bangku. Kan kita ketahui keliling taman itu ialah 160. Jadi kita letak 160 dibagi jarak antar bangku. Disoalkan diketahui situ jarak antar bangku 5 meter. Jadi 160 dibagi 5. Jadi sama dengan 32 bangku. 32. Iya, Pak. Ada yang sama jawabannya? Sama Pak. Sama semua ya? Berarti benar semua ya? Iya. Ya, betul. Aku suka datang. Makasih, Pak. Oke. Jadi anak-anak sekarang udah paham semua ya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Jadi pembelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Pak. Silakan Salma. Pada pembelajaran kali ini kita itu dapat menyelesaikan masalah secara berkelompok, secara mandiri dengan dibimbing oleh guru. Kedua itu kita tahu mencari volume pada kasus yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau kasus kontekstual. Habis itu kita tahu cara mencari keliling, luas, dan sebagainya. Oke, benar ya. Tepuk tangan bersama. Oke, dikarenakan masih tersisa satu, siapa yang mau? Saya Pak. Tapi ada syaratnya. Coba sebutkan rumus bangun ruang prisma segitiga. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, silakan Eva. Rumus dari bangun ruang prisma tegak segitiga ya ialah luas alas kali tinggi alasnya itu segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Oke, benar. Oke, silakan. Ya. Oke, sama-sama. Oke, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan doa ke kelas. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oh iya, untuk minggu depan kita ulangan ya. Baik. Bapak belajar. Jadi nanti Bapak akan kasih soal-soal lagi lah ya untuk PR di rumah. Kalian bisa kerjain nanti ya. Secara bersamaan pun boleh berkelompok gitu ya. Ya, Pak. Oke, nah Bapak keluar dulu ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih telah menonton video strategi pembelajaran dengan metode Guess Method. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.